Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Sofi Siti Sofiah dengan NIM 18620505216. Saya dari kelas NR3 Prodi PG PAUD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses riset pemasaran. Nah, dari proses riset pemasaran ini kita harus mengenali fungsi, tujuan, dan langkahnya. Nah, selain kita harus mengenali fungsi, tujuan, dan langkahnya, kita juga harus memahami usaha yang mencapai titik di mana mereka terjebak atau tidak dapat maju lebih jauh dari mencapai tujuan usaha mereka. Nah, fungsinya itu yaitu ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan untuk yang solid, yaitu keputusan untuk usaha. Misalkan kita membutuhkan informasi tentang pasar. Nah, persaingan dan industri pasar secara keseluruhan, maka kita akan melakukan riset pasar dapat menguntungkan organisasi karena keputusan didasarkan pada informasi terbaru dan relevan. Nah, fungsi yang kedua yaitu menentukan peluang bisnis baru. Nah, dari riset pasar ini tidak hanya berfungsi mempelajari tren dan perilaku konsumen, bahkan mampu mengidentifikasi peluang melalui informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga fungsinya yaitu untuk mengamankan pendanaan dari investor saat kita memiliki ide baru untuk sebuah perusahaan atau produk baru. Untuk mengamankan pendanaan dari investor, yaitu salah satunya harus penting riset pemasaran untuk membantu kita mempelajari lebih lanjut mengenai industri pasar. Kemudian yang keempat mungkin fungsinya itu untuk menghindari kegagalan bisnis. Nah, dari menghindari kegagalan bisnis ini, terkadang riset yang membuat perusahaan memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu yang dapat membuat usaha kehilangan pendapatan citra mereka-nya. Nah, dari fungsi riset pemasaran, adapun tujuan dari riset pemasaran. Nah, tujuan utamanya itu yaitu untuk mengidentifikasi tantangan dari peluang guna mencapai tujuan pemasaran usaha. Nah, ada beberapa tujuan secara spesifik mengenai riset pemasaran. Yang pertama, untuk memahami kebutuhan konsumen yang up to date. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi celah pasar untuk menemukan peluang mengembangkan produk baru. Yang ketiga, untuk meminimalisir risiko kegagalan. Kemudian, untuk mengurangi risiko bisnis karena hasil riset dapat dipakai untuk mengidentifikasi dan mengembangkan respon yang tepat. Tujuan yang kelima yaitu untuk memprediksi tren masa depan yang bisa dipakai sebagai langkah antisipasi terhadap kebutuhan konsumen di masa depan. Nah, adapun langkah-langkah untuk proses riset pemasaran pembisnis muda, yaitu setidaknya kita harus memenuhi beberapa langkah, yaitu harus memenuhi salah satunya yaitu merumuskan masalah. Misalkan jika kita lagi buka usaha, kita harus menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk promosi, untuk modal, dan lain sebagainya. Bahkan rumusan masalahnya itu kita harus berpikir bagaimana cara mengetahui besarannya biaya yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, langkah keduanya yaitu untuk memutuskan desain riset. Nah, dari memutuskan desain riset ini, kita harus mengambil data, kemudian harus mencoba cara pengujian hipotesisnya dan kemungkinan untuk mengumpulkan kuesionernya dari
pesaing riset umumnya yang ditentukan berdasarkan parameter yang menentukan hasil akhir riset. Nah, yang ketiga langkahnya yaitu melakukan rancangan metode pengumpulan data. Nah, dari langkah metode pengumpulan data mengenai riset pemasaran, yaitu harus memenuhi atau menggunakan dua sumber. Yang pertama yaitu menggunakan data primer dan yang kedua yaitu menggunakan data sekunder. Yang keempat, langkah keempat yaitu untuk mengumpulkan data. Nah, misalkan kita harus mengumpulkan data lewat beberapa metode seperti interview, observasi lapangan, kuesioner, dan lain sebagainya. Langkah yang kelima yaitu untuk analisis data. Nah, dari analisis data ini gunanya untuk usaha tersebut bisa dianalisis dan kita akan menganalisis dan menginterpretasikan data yang didapatkan. Nah, langkah yang terakhir mungkin yaitu langkah yang keenam, kita dapat membuat laporan riset. Nah, riset ini riset hasil akhir dari proses riset yang bisa berupa hasil penelitian, kemudian kesimpulan ataupun rekomendasi penelitian. Nah, yang selanjutnya kita akan pakai sebagian bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu. Adapun salah satu contoh riset pemasaran yaitu diperlukan untuk memahami proses riset pemasaran makanan cepat saji. Misalkan rumusan masalahnya yaitu produsen mie instan. Nah, produsen mie instan itu merasa perlu meningkatkan produk berdasarkan kendala yang dihadapi pembeli. Dan riset yang dilakukan lewat wawancara dan harus ditemukan permasalahan bahwa porsi satu mie terlalu sedikit, sementara porsi dua mie terlalu banyak. Nah, kita sebagai pengusaha harus berpikir bagaimana solusinya, solusinya agar si konsumen tersebut akan menarik produsen atau produk baru yang kita gunakan, yaitu misalkan itu seperti misalkan. Nah, apabila usaha Anda mampu menghadirkan produk baru yang memecahkan masalah konsumen, nah maka usaha kita akan mampu meningkatkan penjualan produk. Kenapa? Karena memberikan solusi baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen, untuk memberi kebutuhan konsumen. Nah, mungkin itu bisa membuat penjualan kita memberikan kepuasan